Kalau dilihat dari pot drawingnya, saudara-saudara, kemungkinan besar ini ya, kemungkinan besar Asia Tenggara hanya akan mengirimkan tambahan 2 wakil untuk ke Piala Asia 2027. Kalau tidak Vietnam ya Thailand, kalau tidak ya Filipina. Untuk Malaysia, untuk Singapura, kemungkinan berat, saudara-saudara, kemungkinan berat. Jadi kemungkinan besar hanya ada Indonesia, Thailand, Vietnam, atau Filipina. Jadi akan kemungkinan besar akan ada 3, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Gini saudara-saudara, jadi begini, setelah berapa? 18 tim memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sekaligus juga lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi, saudara-saudara, maka akan ada 6 tiket sisa. 6 tiket sisa untuk Piala Asia 2027, dan 6 tiket itu akan diperebutkan dari tim-tim yang kemarin menempati peringkat ketiga dan keempat di kualifikasi di putaran kedua, saudara-saudara, di putaran kedua. Dan itu berarti nanti akan ada 6 grup, 6 grup, saudara-saudara, 6 grup plus tim yang 3 tim yang dari playoff, saudara-saudara, 3 tim yang playoff. Jadi total akan ada 6 grup dengan masing-masing grup itu berisi 4 tim. Jadi ada 24 negara, saudara-saudara, 24 negara untuk memperebutkan 6 tiket. Nah, jadi 1 melawan 3, 1 berbanding 3, saudara-saudara. Ini tentu saja berat, saudara-saudara. Tentu saja berat. Walaupun lawannya juga ya sebenarnya tidak terlalu berat lah, tidak berat lah. Beda level dengan tim-tim yang 18 tim yang sudah lolos ke putaran ketiga, yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia. Tetapi untuk tim-tim yang saat ini akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2027 ini ya tetap saja berat, saudara-saudara. Tetap saja berat, dan nantinya saudara-saudara pembagian grup itu akan berdasarkan dengan potnya itu, unggulannya itu berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dan kemungkinan besar karena ini baru akan diadakan pada tahun depan, pada bulan Maret tahun depan, dan drawingnya itu mungkin sekitar Desember atau Januari, saudara-saudara. Kemungkinan besar potnya itu, ranking FIFA-nya itu akan didasarkan pada ranking FIFA terbaru untuk edisi Desember, saudara-saudara. Kemungkinan besar itu, saudara-saudara. Walaupun untuk masih cukup lama, saudara-saudara, menggunakan ranking Desember, saudara. Tetapi dari sekarang ini sebenarnya kita sudah bisa melihat, sudah bisa mengamati, karena saya rasa pergerakan ranking poinnya itu juga dalam FIFA Matchday nanti di edisi September, Oktober, November itu juga tidak akan terlalu jauh sekali lah, tidak akan terlalu jauh lah. Karena paling pertandingan FIFA Matchday yang dihadapi tim-tim itu ya levelnya setara. Jadi poinnya juga tidak akan terlalu sangat mendapatkan poin yang banyak sekali. Misalnya beda sekali kalau tim seperti Bangladesh tiba-tiba ketemu Argentina dan menang. Nah, itu kan poinnya akan bisa sangat banyak. Tetapi ya tim seperti Bangladesh paling kalau akan melakukan uji coba ya dengan India, dengan Maladewa, atau dengan Myanmar. Ya levelnya segitu-segitu. Nah, dan berdasarkan peringkat FIFA yang sekarang itu, saudara, ini bisa kita
Lihat saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar Asia Tenggara itu hanya akan mendapatkan tambahan 2 tim saudara-saudara. Beda dengan Piala Asia 2023 yang Asia Tenggara, ASEAN punya 4 tim. Kemungkinan besar di Piala Asia 2027 itu Asia Tenggara hanya akan punya 3 tim. Yang tim pertama sudah jelas, Indonesia itu sudah pasti. Kemungkinan akan ada tambahan 2 tim lagi, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rankingnya, dari potnya itu ya, kemungkinan besar ini pot pertama itu akan diisi oleh Syria. Syria itu ada di peringkat 89 FIFA sekarang ini. Kemudian Tajikistan itu di 99 FIFA, Thailand di 101 FIFA, kemudian Vietnam 115 FIFA, Lebanon 120 FIFA, dan India 121 FIFA. Ini pot satunya ya, saudara-saudara. Di pot 1 itu berarti ada 2 tim dari Asia Tenggara di situ. Kemudian di pot 2 itu kemungkinan besar ya, Malaysia 138, Filipina 141, Turkmenistan 143, Afghanistan 151, Singapura 155, dan Yaman 156. Itu berarti di pot 2 itu ada 3 negara Asia Tenggara. 3 negara Asia Tenggara. Kemudian di pot 3-nya itu ada Hong Kong 157, kemudian Taiwan 159, Maladewa 161, Myanmar 163, Nepal 178, Bangladesh 184. Sementara di pot 4 itu ada Bhutan itu 185, Laos 190, Pakistan 195. Kemudian Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam akan menghadapi playoff. Kamboja melawan Sri Lanka, Timor Leste melawan Mongolia, dan Brunei melawan Makau, saudara-saudara. Pot itu, saudara-saudara, bisa saja terjadi dan bisa disimpulkan bahwa kemungkinan negara Asia Tenggara itu tergabung dalam satu grup. Grup itu bisa berisi 2 atau 3 negara Asia Tenggara itu besar, saudara-saudara. Misalnya nanti ada kemungkinan Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Myanmar, itu satu grup, ada kemungkinan. Kalau Thailand dan Malaysia satu grup kan otomatis berarti hanya akan ada 1 negara Asia Tenggara yang lolos karena hanya juara grup yang lolos. Bisa juga Vietnam ketemu dengan Malaysia atau Thailand ketemu Filipina. Itu bisa saja dalam satu grup, saudara-saudara, dalam satu grup. Atau Singapura juga di situ bisa ketemu. Jadi ya dengan hanya ada 2 negara Asia Tenggara di pot 1 ya, otomatis peluang terbesar memang hanya 2 tim tambahan. Dan kemungkinan besar, saudara-saudara, kalau kita amati progres perkembangan terkini, saya sih merasa Thailand kemungkinan besar akan bisa mendapatkan 1 tiket lolos ke Piala Asia mendampingi Indonesia. Siapapun lawannya, karena Thailand ini termasuk tim yang stabil. Dan kemarin Thailand gagal ke putaran ketiga itu ya hanya kalah kurang beruntung saja. Dengan mereka hanya kalah head to head dari Cina dalam poin yang sama, selisih gol yang sama, jumlah gol yang sama, jumlah kemasukan yang sama. Jadi Thailand kemungkinan besar akan lolos. Tim berikutnya yang bisa lolos itu prediksi saya antara Vietnam atau Filipina. Saudara-saudara. Kenapa? Vietnam itu sekarang juga sudah mulai berubah lagi setelah ada pelatih baru dari Korea Selatan. Kemudian Filipina itu juga berubah lagi karena mereka sudah membenahi dengan pemain-pemain keturunan yang baru, pemain-pemain yang dia datangkan dari Eropa, dari Amerika, dan ini tim yang cukup punya prospek. Jadi bisa jadi bahkan kemungkinan yang akan lolos ya Thailand dengan Filipina, saudara-saudara. Kemungkinan ya ini baru prediksi. Bagaimana dengan Malaysia? Bagaimana dengan Singapura? Bagaimana dengan Myanmar, saudara-saudara? Dengan kondisi fakta seperti ini, saudara-saudara, saya melihat peluang Malaysia itu berat sekali lah. Bukan berat sekali, cukup berat lah. Mereka bisa, bolehlah, sanggup. Mungkin saja ada peluang untuk lolos, tetapi dia harus bekerja jauh lebih keras, jauh lebih serius,
jauh lebih bersemangat, jauh lebih keras lah, khususnya kalau Malaysia tidak mengganti pelatihnya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, gantilah itu pelatih, gantilah itu Kim Pan-gon dengan pelatih yang lebih baru, yang lebih segar sebelum terlambat. Karena ini pelatih menurut saya tidak terlalu bagus lah, tidak terlalu bagus. Itu saudara, Malaysia itu kemungkinan berat karena bisa jadi dia satu grup dengan Vietnam, bisa jadi dia satu grup dengan Thailand. Kalau dia satu grup dengan Thailand itu berat sekali. Kalau dia satu grup dengan Vietnam, mungkin saja peluangnya masih bisa, saudara-saudara. Masih punya peluang lolos kalau dia satu grup dengan Vietnam. Tetapi kalau dia satu grup dengan Thailand, nah berat, saudara-saudara. Kalau dia satu grup dengan yang lainnya, Syria, Tajikistan, mungkin masih ada peluang, Nah, kemudian Singapura itu juga peluangnya ada, tetapi juga agak berat. Singapura ini hampir sama dengan Malaysia. Sepak bolanya tidak mengalami perkembangan signifikan. Pemainnya itu ya hanya itu-itu saja. Pelatihnya walaupun berganti-ganti, pelatih Singapura ini berganti-ganti, tetapi pemainnya yang diandalkan ya hanya itu-itu saja. Si Fandi lagi, si Hasan Sani lagi, kemudian si siapa lagi tuh? Si Mas Faisal lah siapa itu. Nah, itulah pokoknya itu saja. Jadi peluangnya, apalagi Myanmar, saudara-saudara. Myanmar akan jauh lebih berat lagi karena Myanmar ada di pot ketiga. Pot ketiga yang sendirian dia di situ. Dari Asia Tenggara yang hanya di pot ketiga itu sendirian. Yang paling banyak dari Asia Tenggara itu nanti ada di pot keempat. Khususnya kalau Brunei, Timor Leste, dan Kamboja bisa lolos. Berarti akan ada 4 tim. Karena Laos sudah ada terlebih dahulu di pot 4. Asia nanti, saudara-saudara, 2027 itu akan diselenggarakan di Arab Saudi. Di Arab Saudi, dan rencananya akan digelar setelah Piala Dunia 2026. Tanggalnya itu kemungkinan sekitar tanggal 15 Januari sampai 8 Februari. Jadi di musim dingin. Di musim dingin di Arab. Kalau digelar di musim panas ya, wah berat sekali cuacanya, saudara. Dan digelar di musim sama seperti waktu turnamen di Qatar yang 2023 kemarin yang maju menjadi Januari 2024. Itu kan seperti itu. Kemudian saudara-saudara, pesertanya nanti akan ada 24 tim. 24 tim dari sama seperti yang waktu itu di Qatar. Nanti juara runner up group plus peringkat 4 peringkat 3 terbaik kalau nggak salah itu akan lolos ke babak 16 besar. Dan sekarang ini yang sudah memastikan lolos ya, seperti yang kita tahu bersama, Arab Saudi tentu saja sebagai tuan rumah itu sudah pasti lolos. Mereka sudah pernah menjuarai Piala Asia 3 kali, 84, 88, dan 96. Kemudian Australia itu sudah pasti lolos, mereka juara sekali tahun 2015. Kemudian Irak juara sekali tahun 2007. Kemudian Iran itu juara 3 kali, 1968, 1972, dan 1976. Kemudian Uzbekistan belum pernah juara. Qatar juara bertahan 2023 dan 2019. Kemudian Uni Emirat Arab juga belum pernah juara. Jepang itu juara 4 kali, 1992, 2000, 2004, dan 2011. Kemudian ada Korea Selatan itu juara 2 kali, 1956 dan 1960. Kemudian Oman, kemudian Palestina, Bahrain, Jordania, Cina itu belum pernah juara. Indonesia juga belum pernah juara. Korea Utara belum pernah juara. Kuwait itu pernah juara sekali tahun 1980. Kemudian Kirgistan itu belum pernah juara, menjadi tim ke-19 atau ke-18 yang berpartisipasi, saudara-saudara. Jadi itu, dan 6 sisanya nanti akan dilakukan kualifikasi yang saya bilang tadi. Jadikan Piala Asia sebagai target, sebagai tujuan itu bagus sekali, sudah, dan memang sudah seharusnya dilakukan oleh tim-tim dari Asia Tenggara. Piala AFF itu sebagai ajang pemanasan sajalah, sebagai uji coba. Tim kedua, tim B-nya dimainkan di situ. Kalau negara-negara seperti Thailand, seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti Vietnam yang sudah negara besar di Asia Tenggara, cukup dengan tim keduanya. Beda cerita kalau tim seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, Brunei Darussalam, bolehlah dia mengajukan tim utama. Tetapi bagi tim-tim Indonesia, Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia, ya cukup saja tim kedua. Iseng-iseng berhadiah gitulah. Jadi tetap serius, tetapi tidak usah terlalu ngotot.
Biasa saja Piala AFF itu. Tetapi target utama, tujuan sebenarnya lolos ke Piala Asia. Karena Piala Asia ini adalah turnamen yang cukup bergengsi, saudara-saudara. Dengan 24 peserta, peluang tim dari Asia Tenggara untuk lolos itu besar sekali. Beda cerita ketika turnamen ini masih berisi 16 tim. Kalau 16 tim memang berat sekali, saudara-saudara. Paling hanya akan ada satu tim dari Asia Tenggara, 2 lah maksimalnya. Tetapi ketika menjadi 24 seperti kemarin edisi 2023 di Qatar itu kan, dengan 24 tim, Asia Tenggara berhasil mengirimkan 4 wakil. Indonesia bahkan bisa mampu lolos ke babak 16 besar, terlepas dari keberuntungan yang didapatkan ketika pertandingan Kirgistan melawan Oman. Itu nggak usah dibahas, tetapi fakta menunjukkan bahwa Indonesia lolos ke 16 besar dan ada tim dari Asia Tenggara yang bisa 4 negara bisa ikut Piala Asia. Ini kan sesuatu yang menurut saya cukup bagus lah. Kirimkan sebanyak mungkin tim dari Asia Tenggara ke Piala Asia itu, saudara-saudara. Itu bermakna bahwa level sepak bola di ASEAN ini sudah sejajar dengan negara-negara di kawasan lain. Itu pentingnya di situ. Jadi itu untuk kemajuan kita bersama sebagai sesama negara Asia Tenggara itu ya maju bersama lah. Itu prinsipnya seperti itu. Gak usah kita saling menjelek-jelekan, gak usah saling meremehkan. Tidak perlu. Bersainglah secara sehat, bersainglah secara sportif, bersainglah secara fair play di lapangan, di pertandingan. Itu yang harus dilakukan. Tidak usah gontok-gontokan, tidak usah saling menghina, saling melecehkan, apalagi memfitnah. Membuat teori-teori yang hanya didasarkan pada kata media. Kata media Vietnam begini, kata media Malaysia begini, kata media Indonesia begini. Itu kan hanya kata media. Media punya hak untuk mengungkapkan pendapat dia. Bisa berupa opini, bisa berupa fakta. Itu jadi nggak usah kayak begitu, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Jadi kita harus maju bersama. Dan dengan mengirimkan wakil sebanyak-banyak itu bagus. Sama seperti ketika Piala Asia kemarin yang terbaru di Qatar itu kan, kita bisa mengirimkan 4 wakil. Asia Tenggara bisa mengirimkan 4 wakil dan prestasinya sebenarnya juga tidak terlalu jelek-jelek amat lah. Kecuali Vietnam yang kalah terus. Thailand sudah tampil cukup bagus. Malaysia juga sempat menahan imbang Korea. Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi ini harus terus dilanjutkan. Walaupun prediksi saya hanya akan ada 2 tambahan, tapi kalau bisa nanti akan ada 4 tim Asia Tenggara yang lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Itu kan bagus sekali, saudara-saudara. Yang misalnya nggak bisa seperti negara yang seperti kemarin, ya ada Filipina misalnya kan bagus, saudara-saudara. Bagus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan. Khususnya tentang peluang tim dari Asia Tenggara untuk tampil di Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Jadi setelah Indonesia memastikan menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN yang berpartisipasi di Piala Asia 2027 setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara. AFC sekarang masih menyediakan 6 tiket lagi. 6 tiket untuk Piala Asia untuk menggenapi 24 kontestan. Masalahnya, saudara-saudara, ini kemungkinan besar tim dari Asia Tenggara itu tidak akan bisa mengulangi kejadian seperti Piala Asia sebelumnya. Ketika ada 4 negara Asia Tenggara ikut, kemungkinan besar berdasarkan pot untuk sementara yang bakal digunakan untuk drawing, saudara-saudara. Pot yang akan digunakan untuk drawing ini kemungkinan besar akan ada dua kemungkinan besar akan ada dua tambahan tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Asia. Bukan lagi kalau kemarin 4, kemungkinan akan 3 saja, saudara. Jadi tambahan 2, Indonesia 1 plus tambahan
perubahan dua lagi. Kemungkinan ini ya, kemungkinan prediksi saya. Kalau tidak Thailand, kemungkinan Thailand besar lah. Atau kemungkinan Thailand dan Vietnam, atau Thailand dan Filipina. Kemungkinan itu sudah. Jadi kemungkinan hanya akan berkurang satu. Kenapa? Karena pot yang sekarang ini tidak menguntungkan. Peringkat FIFA sementara di negara-negara Asia Tenggara ini tidak menguntungkan. Walaupun nanti pada saat drawing itu, pot yang digunakan itu ada peringkatnya. Ranking FIFA yang digunakan adalah untuk edisi Desember. Tetapi edisi Desember pun dengan sekarang saya rasa tidak akan terlalu banyak ada perubahan ya saudara-saudara. Akan ada pergantian karena selisihnya itu jauh sekali saudara-saudara. Misalnya itu India itu di pot pertama itu di peringkat ke-6 Asia. Yang ikut bakal kualifikasi ini itu dia ada di 121 FIFA. Sementara Malaysia yang di posisi ketujuhnya itu ada di 138. Jadi jaraknya terlalu jauh saudara-saudara. Jaraknya cukup jauh. Jadi kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dan menurut saya ya 3 tim lah. 3 tim akan lolos ke Piala Asia 2027 saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.